Kemenak akan menyelenggarakan perayaan Natal bersama. Ini pertama kalinya dalam sejarah. Dan di sini saya akan menyampaikan 4 kategori dalil yang menegaskan haramnya mengikuti perayaan orang-orang non-muslim, termasuk Natal. Pertama dari Quran, 2 dari Sunnah, lalu 3 dari Ijma', kemudian dari ucapan para sahabat. Pertama dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 72. Allah berfirman, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Mereka adalah orang-orang yang tidak hadir, tidak menyaksikan az-zur. Sebagian ahli tafsir, termasuk Ibnu Sirin, Ad-Dhahhak, dan lain-lain, menafsirkan az-zur adalah perayaan-perayaan orang non-muslim. Dalil lain firman Allah Ta'ala surat Al-Mumtahanah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman dekat. Al-muwalah, memberikan loyalitas. Termasuk dalam hal ini merayakan hari raya secara bersama-sama. Kemudian pindah kepada dalil sunnah Nabi SAW. Beliau bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Son'ani menjelaskan tentang hadis ini. Orang yang tasyabbuh dengan orang kafir dan meyakini bahwa dia dengan tasyabuh tersebut menyerupai tadi menjadi bagian dari mereka, maka dia telah keluar dari Islam. Tetapi jika tidak ada keyakinan tersebut, maka para ulama berselisih. Sebagian bilang telah keluar, sebagian bilang tidak. Tetapi yang mengatakan tidak, itu pun memberikan hukum pidana bagi orang yang melakukan tasyabuh. Dalil lain riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ada orang yang bernazar dia akan menyembelih di wilayah yang bernama Buana. Lapor kepada Nabi SAW, lalu Nabi mengatakan, apakah di sana ada berhala? Dia bilang tidak. Apakah di sana dirayakan perayaan-perayaan orang musyrik, orang non-muslim? Dia bilang tidak. Baru kemudian Nabi memberi izin untuk dia menyembelih untanya di sana. Dalil lainnya riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik. Saat Nabi tiba di Madinah, para penduduk Madinah punya 2 hari raya. Maka Rasul bertanya, apa maksudnya 2 hari raya ini? Mereka menyebutkan ini hari raya dulu di masa jahiliyah. Maka Nabi mengatakan Allah telah mengganti hari raya tadi dengan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kategori yang ketiga dalil ijma'. Sepakat para ulama tentang haramnya menghadiri perayaan-perayaan non-muslim. Ini dinukil oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim dan juga Ibnul Qayyim dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah. Kategori yang keempat, ucapan para sahabat yang melarang hal tersebut. Di antaranya perkataan Umar bin Khattab dalam Musannaf Abdul Razzaq. Beliau melarang orang-orang muslim masuk ke dalam gereja saat di sana ada hari raya. Umar mengatakan, "Inna sakhtah tanzilu alaihim." Saat itu murka Allah sedang turun kepada mereka. Riwayatnya Musannaf Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih. Umar juga pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, "Ijtanibu a'da Allah fi 'idihim." Jauhilah musuh-musuh Allah di hari raya mereka. Riwayat lain dengan sanad yang sahih dalam Sunan Al-Baihaqi juga, Abdullah bin Amr mengatakan, barang siapa tinggal di negeri orang non-Arab, lalu ikut perayaan Nairuz dan Mihrajan, perayaan-perayaan non-muslim, bertasyabuh menyerupai mereka, dan dia meninggal dalam kondisi tersebut, dia akan dibangkitkan hari kiamat bersama orang-orang non-muslim tadi. Nah, kumpulan dalil ini sudah kami kumpulkan dalam satu artikel khusus yang kami bagikan di grup Al-Mahbarah. Yang belum join bisa ketik kata grup di kolom komentar, kami kirimkan link grupnya. Dan saat ini kami sedang membangun pesantren untuk semua kalangan dan untuk menekan biaya masuk dan juga biaya operasional, kami membuka kesempatan wakaf untuk pembangunan asrama dan kelas. Jika tertarik, ketikkan kata wakaf di kolom komentar.